Selat Hormuz adalah tempat yang penuh dengan perbedaan. Di permukaan, matahari menyinari air biru, seperti jalan raya laut yang tenang, di mana kapal tanker super besar, seperti raksasa yang lembut, meluncur perlahan menuju laut lepas. Saluran sempit ini, yang lebarnya hanya 21 mil laut di titik tersempitnya, adalah jalur paling penting di dunia untuk minyak. Namun, di balik ketenangan komersial ini, tersembunyi dunia lain, sebuah teater operasi yang kompleks dan misterius. Di sini, di kedalaman yang keruh dan sulit secara akustik, jenis predator yang berbeda telah diam-diam berkembang biak, tidak terlihat, dan seringkali tidak terdengar. Ini bukanlah raksasa bertenaga nuklir dari Angkatan Laut Negara Adidaya, tetapi sesuatu yang jauh lebih cocok untuk lingkungan unik ini. Angkatan Laut Iran telah lama memahami pentingnya strategis selat ini. Daripada bersaing dalam perlombaan senjata konvensional, mereka telah mengembangkan doktrin bawah air yang unik. Strategi ini lahir dari kebutuhan dan pemahaman yang tajam tentang geografi lokal. Perairan di sini seringkali dangkal, dipenuhi dengan kebisingan kapal komersial, dan tunduk pada suhu dan tingkat salinitas yang bervariasi, yang dapat membingungkan bahkan sistem sonar paling canggih sekalipun. Ini adalah lingkungan di mana ukuran bukanlah keuntungan. Sebaliknya, siluman, kesabaran, dan jumlah menjadi faktor penentu. Ini adalah tempat berburu bagi armada kapal selam Iran yang terus bertambah, yang dirancang bukan untuk dominasi Laut Biru, tetapi untuk penyergapan yang senyap dan sabar di halaman belakang mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, fokus kekuatan Angkatan Laut adalah pada kapal selam yang lebih besar dan lebih canggih secara teknologi, yang mampu melakukan patroli jarak jauh melintasi samudra luas. Namun, Iran mengambil jalan yang berbeda. Menyadari keterbatasan anggarannya dan tantangan spesifik Teluk Persia, para insinyur dan ahli strateginya bergeser. Mereka mulai fokus pada pengembangan dan produksi massal kapal selam yang lebih kecil dan lebih lincah. Kelas Ghadir, jenis kapal selam mini, menjadi landasan pendekatan baru ini. Kapal-kapal ini cukup kecil untuk beroperasi di perairan pesisir yang dangkal, di mana kapal selam yang lebih besar akan berisiko kandas atau mudah terdeteksi. Mereka adalah penjaga selat yang senyap dan tidak terlihat. Pergeseran strategis ini bukan hanya tentang membangun kapal selam, ini tentang menciptakan seluruh ekosistem perang angkatan laut asimetris. Doktrinnya adalah penolakan dan pencegahan. Tujuannya bukan untuk memenangkan pertempuran sengit melawan kekuatan angkatan laut yang lebih unggul seperti armada kelima Amerika Serikat yang bermarkas di seberang Teluk di Bahrain. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk membuat biaya tindakan militer apapun di selat itu sangat tinggi. Dengan mengisi perairan terbatas ini dengan banyak target kecil, senyap, dan sulit dilacak, Iran telah menciptakan ancaman yang persisten dan tidak terduga. Mengubah jalur air strategis menjadi ladang ranjau potensial bahaya bawah air bagi musuh manapun. Keputusan untuk tidak mengejar beberapa kapal selam besar dan mahal demi banyak kapal selam kecil adalah strategi asimetris yang luar biasa. Satu kapal selam besar, tidak peduli seberapa kuatnya, adalah titik gagalan. Ini adalah target bernilai tinggi yang, setelah terdeteksi dan dinetralkan, menghilangkan sebagian besar kemampuan bawah air suatu negara. Perencana Angkatan Laut Iran memahami kerentanan ini, produksi massal kelas Ghadir, dan pengembangan kapal selam kelas Fateh yang lebih besar, tetapi masih relatif kecil, mewakili perubahan mendasar dalam pemikiran. Inilah logika kawanan. Kekuatannya tidak terletak pada kekuatan unit individu, tetapi pada kompleksitas keseluruhan yang luar biasa. Pendekatan ini sangat cocok dengan batimetri dan kondisi hidrografi unik di Selat Hormuz. Di perairan dangkal dan bising ini, kapal selam kecil sangat sulit dideteksi. Tanda akustik dan magnetiknya yang rendah dapat dengan mudah hilang dalam kebisingan latar belakang, lalu lintas maritim sipil, atau lanskap bawah air alami. Tidak seperti kapal selam besar yang harus tetap berada di saluran yang lebih dalam. Kapal selam mini ini dapat bersembunyi di teluk pesisir, berdiam diri di dasar laut, dan bergerak dengan siluman yang tidak dapat ditiru oleh kapal yang lebih besar. Mereka adalah hantu di dalam air, mampu muncul dan menghilang dengan sangat mudah. Selain itu, strategi kawanan ini menimbulkan tantangan besar bagi operasi perang anti kapal selam manapun. Gugus tugas Angkatan Laut yang dilengkapi dengan sonar canggih, helikopter dan pesawat patroli maritim mungkin efektif dalam memburu 1 atau 2 kapal selam di laut lepas.
Namun, mencoba melacak puluhan target kecil dan senyap secara bersamaan di jalur air yang terbatas dan bising adalah mimpi buruk logistik dan teknologi. Volume ancaman potensial yang sangat besar dapat membanjiri kemampuan deteksi musuh, memaksa mereka untuk menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk membersihkan bahkan sebagian kecil dari selat itu. Sebuah tugas yang pada akhirnya mungkin terbukti mustahil. Integrasi kapal selam ini dengan elemen lain dari sistem pertahanan maritim Iran memperkuat ancaman. Kapal-kapal ini tidak dirancang untuk beroperasi secara terpisah. Mereka adalah komponen kunci dari jaringan pertahanan berlapis yang mencakup group, montage of fast attack boats, coastal missile batteries, naval mines, and unmanned underwater vehicles. Iranian military hardware lined up along coastline, network diagram showing interconnected maritime defense assets at stock distribute equally. Kapal serang cepat, baterai rudal anti-kapal yang tersembunyi di sepanjang garis pantai, ranjau laut canggih, dan gudang kendaraan bawah air tak berawak yang terus bertambah. Kapal selam Ghadir mungkin tidak perlu menenggelamkan kapal perang dengan torpedonya sendiri. Misi utamanya bisa jadi untuk secara diam-diam menyebarkan ranjau di jalur kapal induk yang mendekat, atau untuk memberikan data penargetan untuk serangan rudal berbasis pantai, sambil tetap tidak terdeteksi. Inti doktrin kapal selam Iran bertumpu pada dua pilar, keheningan dan jumlah. Keheningan adalah mata uang utama dalam perang bawah air. Kapal selam kelas Ghadir adalah kapal diesel elektrik, yang saat beroperasi dengan tenaga baterai, sangat senyap. Mereka dapat mematikan semua sistem yang tidak penting, dan berdiam diri di dasar laut untuk waktu yang lama, menunggu dengan sabar target memasuki zona bunuh mereka. Taktik ini sering disebut sebagai bottoming, membuat mereka hampir tidak terdeteksi oleh sonar pasif, yang mendengarkan suara kapal selam. Musuh akan terpaksa mengandalkan sonar aktif, yang mengirimkan sinyal yang mengungkapkan posisi pemburu itu sendiri. Sebuah proposisi berisiko di lingkungan yang begitu tidak bersahabat. Kekuatan jumlah mengubah keuntungan taktis ini menjadi ancaman strategis. Sementara satu kapal selam senyap adalah masalah, 50 kapal selam senyap menciptakan krisis. Keunggulan numerik ini membentuk dasar keuntungan asimetris Iran. Ini memungkinkan kemungkinan serangan jenuh, di mana beberapa kapal selam dapat diaktifkan secara bersamaan dari lokasi yang berbeda untuk membanjiri pertahanan kelompok angkatan laut. Komandan yang bertahan akan menghadapi dilema yang mustahil. Ancaman mana yang harus diprioritaskan? Torpedo di air dari timur, ladang ranjau yang diletakkan di barat, kapal permukaan yang menjadi sasaran dari selatan. Kekacauan yang terorganisir ini adalah hasil yang diinginkan dari strategi kawanan. Doktrin ini telah disempurnakan selama bertahun-tahun latihan dan analisis, terutama setelah eskalasi regional. Ketegangan yang meningkat sepanjang 2024 dan 2025, yang menyaksikan pertukaran militer langsung antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, hanya memperkuat nilai kekuatan yang dapat disangkal dan dapat bertahan ini. Sementara pangkalan permukaan dan lapangan terbang rentan terhadap serangan presisi, seperti yang terlihat dalam serangan terhadap fasilitas Iran pada Juni 2025, armada kapal selam yang tersebar dan tersembunyi jauh lebih tangguh. Kapal-kapal ini dapat dikerahkan secara preemptif selama krisis. Keberadaan mereka, yang diketahui tetapi tidak terlihat, bertindak sebagai pencegah yang kuat terhadap eskalasi lebih lanjut. Dampak psikologis dari kekuatan yang senyap dan banyak ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Pengetahuan bahwa setiap bagian perairan di Teluk Persia dapat menyembunyikan kapal selam musuh, memaksa musuh untuk beroperasi dengan sangat hati-hati. Setiap kontak sonar, setiap anomali bawah air yang tidak dapat dijelaskan, harus diperlakukan sebagai ancaman potensial. Kondisi siaga tinggi yang konstan ini menurunkan kesiapan operasional, menimbulkan stres pada kru, dan secara signifikan memperlambat laju operasi angkatan laut apapun. Ini adalah bentuk peperangan yang menargetkan pikiran komandan sebanyak lambung kapal mereka, menciptakan rasa kerentanan yang meluas yang tidak sebanding dengan kecanggihan teknologi kapal selam itu sendiri. Implikasi strategi kapal selam Iran melampaui keseimbangan militer regional. Selat Hormuz bukan hanya titik sempit strategis, itu adalah pembuluh darah utama pasar energi global.
Sekitar 1/5 dari total konsumsi minyak dunia melewati jalur air sempit ini setiap hari. Setiap gangguan, atau bahkan ancaman gangguan yang kredibel, terhadap aliran ini dapat menimbulkan gelombang kejut di seluruh ekonomi global. Kehadiran kekuatan kapal selam yang besar dan tidak terduga memberi Iran pengaruh signifikan atas jalur penting ini, mengubah kendali selat menjadi alat geopolitik yang kuat. Konflik di selat, bahkan yang terbatas, dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang dahsyat. Premi asuransi untuk kapal tanker yang melintasi wilayah tersebut akan melonjak, dan banyak perusahaan pelayaran mungkin menolak untuk memasuki daerah tersebut sama sekali. Ini secara efektif akan menciptakan blokade angkatan laut tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Gagasan bahwa armada kapal selam Iran telah dikerahkan untuk memasang ranjau atau menyergap kapal tanker dapat menghentikan lalu lintas, yang menyebabkan lonjakan segera harga minyak global. Peristiwa 2025 yang menyaksikan Amerika Serikat mengerahkan kelompok serang kapal induk seperti USS Nimitz dan USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan, menyoroti seberapa cepat situasi dapat meningkat, menempatkan aliran energi vital ini dalam risiko. Ini menciptakan dilema keamanan yang rumit dan berbahaya bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Armada kelima Amerika Serikat, yang bermarkas di Bahrain, bertugas memastikan kebebasan navigasi melalui selat. Namun, menghadapi kawanan kapal selam Iran adalah usaha yang berbahaya. Seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan untuk memperkuat pertahanan regional dengan sistem rudal THAAD dan Patriot serta pembom B-2 selama eskalasi 2025 hingga 2026. Amerika Serikat menganggap serius seluruh spektrum ancaman Iran. Kampanye anti kapal selam di Hormuz akan menjadi urusan yang berdarah dan berlarut-larut tanpa jaminan keberhasilan, dan dapat dengan mudah meningkat menjadi perang regional yang lebih luas dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, armada kapal selam tersembunyi Iran telah secara fundamental mengubah perhitungan strategis di Teluk Persia. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kekuatan angkatan laut tidak hanya diukur dari tonase kapal induk atau kecanggihan kapal perusak. Di perairan Selat Hormuz yang terbatas dan kritis, keuntungan mungkin menjadi milik yang senyap, yang sabar, dan yang banyak. Kekuatan bawah air ini memastikan bahwa, bahkan di era kekuatan militer konvensional yang luar biasa, aktor regional yang gigih masih dapat memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap stabilitas kawasan dan kesejahteraan ekonomi seluruh dunia.